Assalamualaikum guys, nih balik lagi di channel Febriana Helmet ya guys ya. Kali ini gua nggak bakal bahas helm motif baru atau komparasi motif baru nih ya guys ya. Di video kali ini gua bakal kasih sedikit tips nih buat teman-teman mungkin yang mau beli helm. Hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kalian membeli helm ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu juga channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya guys ya. Langsung aja kita ke pembahasannya nih ya. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membeli helm ya guys ya. Hal yang pertama diperhatikan itu teman-teman harus pastikan helm yang mau teman-teman beli itu adalah brand original. Untuk brandnya itu jangan brand abal-abal ya, karena sekarang lagi marak banget nih. Untuk helm sendiri ada beberapa yang original dan ada yang KW. Kenapa itu hal yang paling penting yang harus diperhatikan? Karena helm yang KW itu belum tentu untuk keamanannya atau standarisasinya itu jelas ya guys ya. Untuk keamanan dan standarisasinya terjamin. Beda dengan helm-helm original nih ya, seperti KYT, NHK, udah pasti lolos standarisasi SNI dan udah dipastikan keamanan helmnya itu aman banget ya, karena udah dijual di pasaran ya guys ya. Nah, yang kedua menurut gua sebelum teman-teman beli helm, teman-teman harus paham budgeting teman-teman untuk membeli sebuah helm itu berapa ya. Karena tiap orang untuk budgeting ke helm atau ke barang-barang lain itu setiap orang itu punya budgetingnya sendiri-sendiri. Misalnya teman-teman mau ngebudgetin nih untuk membeli sebuah helm di budget under 500.000. Nah, di under 500.000 itu teman-teman harus pikir juga, diperhatikan juga kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Teman-teman itu tipe pengendara jarak dekat atau yang jarak jauh untuk pakai helmnya ya guys ya. Nah, setelah ke budgeting nih ya, kalau misalkan under 500 itu pasti helm halves. Kalau misalkan 1 juta ke atas untuk budgetingnya mungkin teman-teman pasti nyari yang full face ya guys ya. Atau yang halves juga yang dari merek-merek brand oke juga ada yang 1 juta ya. Nah, sudah budgeting dan pilih tipe helm yang mau dibeli, teman-teman pahami lagi, teman-teman itu masuk ke tipe pengendara yang ridingnya yang daily jarak dekat atau yang jarak jauh nih ya. Misalkan teman-teman yang riding dailynya itu jarak dekat, pasti larinya dia ke helm halves. Kayak yang gue pegang ini ada helm halves dari merek KYT. Nah, untuk helm halves ini teman-teman tahu sendirilah ya, untuk dari segi kenyamanan, efisien, simple, dan juga untuk teman-teman riding jarak dekat cocok banget nih ya, karena di budget, apalagi budgetnya under 500 nih ya. Helm entry level bisa dibilang, untuk harga masih kejangkau banget bagi semua kalangan. Tapi teman-teman harus pahami helm halves itu rekomendasi saya hanya untuk yang riding jarak-jarak dekat aja. Enggak rekomen yang untuk touring apalagi jarak jauh banget menggunakan helm halves. Kenapa? Karena di helm halves ini untuk di bagian dagu itu dia proteksinya nggak ada ya, karena dia helm halves. Jadi buat temen nih amit-amit nih ya, kalau misalkan tetap dipaksain untuk jalan jauh pakai helm halves kayak gini, amit-amit ada sesuatu di jalan, di sini pasti kena di bagian dagu. Kenapa di bagian dagu? Karena helm halves ini nggak ada perlindungan ngeproteksi dagu kita ya guys, berbeda dengan yang helm full face. Nah, misalkan budgeting teman-teman itu 1 juta lebih dan pengen membeli helm full face, nah itu jadi pilihan tepat banget. Tapi pahami juga misalkan teman-teman nih lebih sering dailynya itu jarak dekat ya guys ya, nggak yang jarak jauh atau sampai touring, saran gua mending ambil helm halves aja. Kenapa? Lebih simpel, dari kenyamanan halves itu pasti nyaman banget. Nah, full face juga nyaman, tapi untuk jarak dekat menurut gua kurang efisien. Kenapa? Dari segi waktu kita buat masangnya, dari segi kenyamanan ya, kalau helm halves tuh menurut gua nyaman banget. Kenapa? Karena ada angin seliwir masuk ya guys ya, berbeda dengan si helm full face. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan ridingnya itu jarak jauh, helm full face menurut gue pilihan tepat banget. Di budget 1 juta ke atas pilihan tepat kalau teman-teman itu ambil helm full face ya. Kita balik lagi ke helm halves. Sebelum teman-teman membeli helm halves, dipastikan dulu yang kedua itu yang harus diperhatikan soal ukuran ya. Banyak banget nih ya dari customer kita yang mampir ke toko itu yang belum paham soal lingkar kepalanya sendiri ya guys ya, yang belum paham soal lingkar kepala dan size chart sebuah helm. Nah, jadi buat teman-teman, saran gua, rekomendasi gua, kalau teman-teman mau hunting helm atau mau beli helm, ganti helm baru atau upgrade helmnya, teman-teman pahami dulu untuk size chart kepala teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman gak bakal kelimpungan, bingung ukuran apa yang pas ya, ukuran apa yang pas. Nah, makanya kalau kita biasanya kalau ada yang kebingungan soal ukuran, kita suruh fitting dulu ya guys ya. Suruh fitting untuk pastikan size chartnya itu ada di size apa. Dan yang kedua dari soal ukuran,
saran gue buat teman-teman jangan terlalu memaksakan soal ukuran. Misalkan teman-teman biasa pakai size L, gue pernah nemuin beberapa customer nih ya, ukuran kepalanya L tapi tetap maksa ambil M. Kenapa? Takut katanya. Alasannya takut karena si busanya yang L itu pasti lebih tipis. Padahal dari sananya itu untuk busa dan untuk keamanan itu bukan jadi soal ya guys ya. Mau yang L, M, apalagi yang XL dianggapnya busanya lebih tipis, untuk keamanannya lebih ringkih lagi. Padahal enggak ya guys ya. Dari keamanan helm itu bukan dari busa itu untuk dari segi kenyamanan. Tapi kalau dari keamanan, ukuran busa mau L, M, L, XL itu sama aja guys ya. Begitupun yang di helm full face. Saran gue teman-teman jangan terlalu berpatokan nih. Di helm full face, kenapa gue bilang jangan berpatokan? Karena di helm full face ada beberapa helm yang size M-nya itu lebih kecil untuk ukuran shell batoknya nih. Nah, buat teman-teman nih sering banyak banget gue temuin ukuran kepalanya, lingkar kepalanya itu harusnya pakai size L, tapi tetap maksa pakai size M. Nah, dalih-dalih ini mereka membeli busa lagi terpisah size XL atau size L biar bisa tetap pakai helm shell kecil, size-nya gede. Tapi nih setahu gua biarpun shell batoknya M, kalian pakein XL kurang lebih untuk rasanya sama, nggak bakal terlalu berefek. Yang kerasa cuman busanya yang lebih tipis, bukan dari fittingnya yang kayak pakai size L. Bisa teman-teman cek aja kalau teman-teman punya titikos nih size M, teman-teman pinjam aja busa teman kalian yang size L, dicobain. Untuk rasanya itu nggak begitu beda ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sering harus berpatokan ukuran helm kecil padahal lingkar kepalanya gede, nggak usah terlalu berpatokan ke situ. Menurut gua dengan lingkar kepala yang L, size L, biarpun ukuran batoknya agak sedikit lebih gede nih kayak titik course, agak sedikit lebih gede dari size M, menurut gua oke-oke aja. Kenapa? Yang penting kalian tetap dapetin kenyamanan dari sebuah helm ya guys ya. Karena buat apa kalian keluarin uang lebih ya kan untuk helm yang lebih mahal, mungkin kayak titik course ini 1 juta lebihan ya guys ya. Tapi kalian nggak dapat dari segi kenyamanannya. Menurut gua sayang banget kalau cuman buat ngejar ukuran shell kalian korbanin kenyamanannya ya guys ya. Selanjutnya, kalau misalkan tadi udah bahas soal ukuran tuh yang jadi banyak soal, di helm half face juga sama aja, di helm full face juga sama aja yang banyak banget jadi masalah. Yang terakhir itu dari merek. Nah, teman-teman harus tentukan mau dari merek apa teman-teman beli dan mau dari tipe apa teman-teman beli. Nah, itu balik lagi ke kebutuhan dan apa yang mau teman-teman cari dari sebuah helm. Kalau keamanan itu udah pasti, karena dari semua merek helm mereka jual itu untuk keamanan dari kepala kita saat riding. Nah, yang gua tanya buat teman-teman lebih ke merek apa dan apa yang teman-teman cari. Contoh, fitur. Helm sekarang kaya banget akan fitur. Nah, dari fitur, semua helm menurut gua ada plus minus. Bisa gua bilang nggak ada semua produk itu yang sempurna ya guys ya. Mau dari apapun itu. Selain dari helm, misalkan dari handphone, nggak ada yang sempurna. Karena semuanya pasti ada kurang dan lebihnya. Nah, tinggal teman-teman sesuaiin aja apa yang teman-teman cari. Misalkan di si helm A nih, di merek A nih, teman-teman rasain fiturnya bagus, tapi dari kenyamanannya agak kurang. Mulai dari tekstur busa, mulai dari fitting di kepala, teman-teman ngerasain kurang nyaman. Nah, teman-teman coba lagi di helm B. Di helm B fiturnya kurang. Fiturnya kurang banget, tapi dari segi kenyamanan itu teman-teman ngerasain nyaman banget. Nah, di situ pilihan teman-teman yang harus diambil. Lebih pilih fitur tapi kenyamanannya agak sedikit kurang, atau lebih pilih kenyamanan dan fiturnya sedikit kurang. Kalau gue pribadi jadi customer dan gue memposisikan diri gue mau beli helm, di merek A dan di merek B ditawarkan dua hal yang berbeda ya, bertentangan. Yang satu lebih menonjol di bagian fitur, yang satu lebih menonjol dari bagian kenyamanan. Gue pasti lebih pilih yang ambil kenyamanan. Kenapa? Karena gue pakai helm, misalkan gue riding paling sebentar itu setengah jam. Nah, teman-teman dari segi kenyamanan itu nanti itu bakal berpengaruh banget. Kenapa? Karena di setengah jam itu si helm nempel di kepala kalian ya. Di situ kenyamanan yang dibutuhkan, bukanlah sebuah fitur menurut gue. Kalau misalkan teman-teman nyari fitur, ambil helm yang menurut gue tadi misalkan tipe A. Tapi dari segi kenyamanan mungkin teman-teman nggak masalah bang, saya lebih ngejar fitur, toh saya pakai helm sebentar-sebentar. Silakan ambil yang lebih unggul dari segi fitur.
Untuk di merek-merek sekarang nih banyak banget ya, banyak banget helm-helm baru dan tipe-tipe baru dari merek-merek yang lama ya guys ya. Nyuguhin banyak banget fitur terbaru, kayak misalkan sekarang udah ada glass speed. Nah, buat teman-teman yang pengguna kacamata itu harus jadi pertimbangan. Karena teman-teman pasti yang ridingnya harus pakai kacamata nih, itu harus jadi pertimbangan. Kenapa? Soalnya kalau beli helm di busa yang belum ada fitur glass speednya, menurut gua di situ agak kurang nyaman, karena di bagian sini di atas kuping ini dia akan ngeganjel dan takutnya malah ngeganggu penglihatan teman-teman dan malah jadi bahaya saat riding. Nah, itu yang pertama nih. Dan yang kedua, teman-teman harus pilih juga, teman-teman ngegunain intercom nggak? Kalau misalkan teman-teman ngegunain intercom, saran gua cari helm half-face atau full face yang ada slot intercomnya. Kenapa? Tentunya biar lebih nyaman. Karena untuk slot intercom tersendiri itu bakalan bikin teman-teman lebih nyaman di bagian kuping. Sebenarnya nggak jadi masalah, semua helm juga bisa pasang intercom. Yang jadi perbedaan ada slot atau enggaknya. Nah, kalau ada slot berarti dia ada space-nya dong. Ada space untuk naruh si speakernya, yang pasti jadi pendengaran dan saat kalian pakai helmnya itu nggak ada kendala ngeganjel ataupun apapun itu ya guys ya. Pahami juga teman-teman itu riding dari jam berapa, misalkan pengguna helm dari pagi atau misalkan sampai sore aja nih. Saya cuman buat kerja mas dari pagi sampai sore. Saya butuh banget kalau siang hari kadang bawa motor itu kena sinar matahari suka silo. Nah, di situ pahami lagi, berarti teman-teman jatuhi dua pilihan lagi, single visor atau yang double visor. Misalkan mas, saya mah nggak jadi masalah kalau nggak double visor. Soalnya toh saya nggak sering dipakai. Saya tuh berkendara pagi, berangkat kerja pagi banget dan pulang kantor misalkan malam. Jadi saya nggak pernah pakai double visornya. Jadi teman-teman mending ambil yang single visor aja. Tapi kalau teman-teman yang butuh, misalkan mas, saya tiap hari saya kerja di jalan bawa motor, siang hari saya sering silo. Nah, itu wajib banget teman-teman ambil yang double visor. Jadi menurut gua dari segi fitur, teman-teman itu cari helm sebisa mungkin yang fiturnya itu kepakai ya guys ya. Sebisa mungkin yang fiturnya kepakai, karena sayang banget kalau teman-teman misalkan nambahin duit ekstra lagi nih, nambahin budget ekstra lagi buat beli helm buat ngedapetin fiturnya, tapi teman-teman gak pakai. Itu menurut gua sayang banget ya guys ya. Karena menurut gua teman-teman mending ambil yang fiturnya di helm lain gak ada, tapi dari segi kenyamanannya sama. Dengan budget yang lebih dipangkas, teman-teman tetap bakalan bisa ngerasain kenyamanan dari sebuah helm tanpa membeli fitur lebih tapi nggak digunakan ya guys ya. Yang selanjutnya sekarang ini gua perhatikan banyak banget orang-orang yang cocokologi nih guys. Beli helm itu harus sama kayak motornya. Kalau gua pribadi ini ya, kalau gua pribadi memposisikan diri gua sebagai pembeli, gua nggak terlalu masalahin soal warna selama budget gua nyampe. Misalkan gua harus ada juga nih orang yang harus motifnya itu harus yang limited ya. Nah, buat teman-teman itu balik lagi ke pribadi teman-teman. Teman-teman misalkan sekedar nyari helm buat kenyamanan, keamanan dan kebutuhan teman-teman di jalan nih ya untuk riding. Nah, teman-teman cari aja warna-warna polos. Karena menurut gua warna-warna polos itu nggak harus sama kayak yang warna motor. Misalkan ambil warna putih, warna hitam. Menurut gue warna putih, warna hitam itu lebih netral. Apapun warna motor teman-teman nih, menurut gue masuk banget. Kan ada misalkan motor yang dicat pink, helmnya harus pink. Nah, menurut gue nggak harus ya guys ya. Misalkan kalian bisa ambil warna putih atau warna hitam. Kalau soal motif itu opsional ya guys ya. Misalkan kalian ada budget lebih, saya pengen yang motif. Nah, yang motif itu balik lagi ke kepuasan diri sendiri. Kenapa gue bilang ke kepuasan diri sendiri? Karena misalkan seorang pembeli ini beli helm motifnya yang emang dia pengen, itu bakal jadi kepuasan dirinya sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ngidamin helm A dengan motif A nih dari dulu banget dan baru kebeli. Menurut gue itu nggak jadi soal ngeluarin budget lebih. Sedangkan warna solidnya itu warna polosnya lebih murah. Tapi teman-teman tetap ambil yang motif. Kalau itu balik lagi ke diri teman-teman, kepuasan tersendiri. Kalau misalkan emang kebeli helm motif yang lagi dipengen, itu menurut gua gak masalah selama budgetnya ada dan selama teman-teman gak jadi soal saya tipe helmnya sama tapi harga saya lebih mahal. Nah, kalau teman-teman masih ngeluh soal itu, saran gua jangan. Takutnya jadi penyesalan suatu saat nanti ya guys ya. Nah, mungkin ya guys ya, soal tips membeli helm atau cari-cari helm dari gua mungkin segitu dulu aja. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh ditambahin aja di typing di kolom komentar.
Nah, buat teman-teman yang mau tips apalagi nih ya soal dunia perfilman, atau misalkan mau sharing-sharing juga boleh di kolom komentar, boleh banget. Atau mau dibuatin konten khusus di video juga boleh banget. Nah, mungkin segitu aja pembahasan soal tips apa yang harus diperhatikan ketika membeli helm nih. Semoga aja ada yang bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang salah dan menurut teman-teman gak sesuai, boleh diralat aja di kolom komentar nih. Nah, gua Rian Haryadin pamit undur diri nih ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga teman-teman yang tiap hari riding, misalkan yang kerja di motor, semoga teman-teman sehat selalu dan selamat sampai tujuan nih. Tetap safety riding. Nah, dan kalau teman-teman mau beli helm, jangan lupa juga mampir ke toko Febriana Helmet. Karena di toko kita ini untuk helm 100% original. Pokoknya ingat helm, ingat Febriana Helmet ya guys ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.